Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Di tengah katanya kabar di Jakarta ini kasus ISPA, upper respiratory infection atau infeksi saluran pernafasan atas, ditambah kasus konon katanya kasus COVID dan kasus influenza juga naik ya belakangan ini ya, karena ya efek dari salah satunya faktor cuaca ya di Jakarta yang nggak menentu belakangan ini. Karena bisa panas, bisa juga tiba-tiba hujan ya, bisa juga tiba-tiba hujan tapi taunya tiba-tiba panas gitu. Jadi memang apalagi ditambah dengan suhu panas di Jakarta yang boleh kita katakan ekstrim ya, itu mencapai 38 derajat Celcius, udah kayak di Arab. Gak menutup kemungkinan bisa jadi 39 derajat Celcius gitu. Kan ini kan sangat berpengaruh ya kepada daya tahan dan imunitas tubuh. Karena mohon maaf aja gitu, kalau saya agak kritik ya Gubernur Pramono Anung di sini yang mengatakan suhu panas segitu di Jakarta itu nggak ekstrim dan masih normal aja ya. Itu kan menurut sudut pandang pribadi, saya bilang itu kan menurut sudut pandang pribadi beliau gitu loh. Karena kan kita tahu sendiri beliau kan adalah orang yang sangat aktif dalam berolahraga gitu kan. Sementara kan tidak semua warga di Jakarta ini jago dalam berolahraga gitu loh. Jadi gak bisa disamakan juga imunitas dan daya tahan tubuhnya warga Jakarta dengan Gubernur Pramono Anung gitu loh. Itu aja sih yang saya mau agak sedikit kritik ya. Jadi memang ya saya kembali lagi harus beritahu ya bahwa para pejabat itu seenggaknya ya hati-hatilah dalam menyampaikan statementnya di hadapan umum. Karena kan sekarang zaman media sosial, zamannya no viral no action gitu kan. Kalau nggak diviralin nggak ada tindakannya gitu. Sekarang tuh yang namanya netizen kita kalau udah nyerbu para pejabat negara, semangatnya luar biasa, harus diakui. Makanya kenapa kemarin Pak Gubernur Pramono Anung langsung di-blast dengan dikatakan ini kok pejabat gak peduli amat ya, gak empatik amat ya sama rakyatnya gitu kan. Ya kadang-kadang gini teman-teman ya, kadang-kadang juga saya koreksi juga. Kadang-kadang ini bukannya pejabat, kadang kita sendiri juga ya. Kadang-kala kita mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement, mengeluarkan sikap itu atas dasar penilaian pribadi, subjektif jadinya. Kalau subjektif udah pasti bias. Nggak ada subjektif yang nggak ada subjektif yang tidak bias, itu nggak ada. Namanya aja subjek ya kan. Subjek itu adalah pelaku utama ya. Kalau argumentasi subjektif, itu subjeknya siapa? Kita yang mengeluarkan argumen. Masih biasa kepada diri kita sendiri. Gak hanya para pejabat aja. Kadang-kadang kita kalau keluarkan statement yang sifatnya subjektif, itu pasti akan bias ke diri sendiri. Sebagai contoh yang saya barusan sampaikan,
Gubernur Pramono mengatakan panas ekstrim Jakarta ini dibilang masih normal. Ya karena menurut subjektivitas beliau yang memang daya tahan tubuhnya kuat, daya tahan tubuhnya oke, daya tahan tubuhnya prima karena beliau rajin berolahraga kan. Coba bandingkan dengan masyarakat Jakarta yang lain yang punya imunitas dan daya tahan tubuh yang nggak sekuat beliau, ya kan? Nggak bisa disamakan. Apalagi pola hidup masyarakat Jakarta ini juga macam-macam, gitu loh. Jadi nggak bisa main disama-samakan dengan. Nah kayak saya bilang para pejabat juga, kita juga harus hati-hati teman-teman. Ya, ketika kita mengeluarkan sebuah public statement, ya usahakan jangan terlalu subjektif banget gitu loh. Kalau subjektif banget nanti bisa di bias. Nanti kita juga diblas nanti sama para netizen yang lain. Ya seenggaknya inilah, hati-hati gitu loh. Hati-hati ya, dikoreksi. Makanya kenapa sekarang banyak pejabat-pejabat negara, banyak pejabat-pejabat pemerintahan yang tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, ya karena kadangkala mereka kalau keluarin statement kurang hati-hati. Sebagai contoh, misalnya yang tadi masalah BBM, etanol kita nih ini kandungan, padahal setelah diteliti kandungan BBM Pertamina itu jauh lebih jelek dan lebih buruk di bawah kandungan BBM yang dibawa oleh Shell, Vivo, Total sama Mobil atau Exxon. Ya, jauh di bawah kualitas etanol dan sulfurnya. Tapi masih, coba sekarang lihat, kemarin saya baru lewat SPBU Shell. Orang di SPBU Shell sekarang cuma jualan snack untuk bisa bertahan hidup. Kenapa? SPBU Shell bahan bakarnya kosong. Mereka tadi mau beli ke Pertamina tapi gak jadi. Kenapa? Karena kandungannya beda, lebih rendah, mutunya lebih rendah daripada Shell. Tapi Pak Menteri SDM, Pak Bahlil ini bergeming dengan mengatakan ini. Itu kan juga subjektif. Ya, karena memang dia biasa pakai BBM Pertamina, ya kan, nggak biasa pakai BBM yang lain, ya karena mungkin dia juga nggak begitu care dengan mobil ya. Bodo amat lah, mobil gue mau diisi BBM apa kayak gitu. Atau jangan-jangan begini, dia hanya mau dia doang beserta para kroni-kroninya, para taipan doang yang dapat BBM yang lebih bagus. Sementara model kita ini harus pakai BBM yang kualitasnya lebih jelek. Ini kan kejam banget kalau seperti itu, ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita mau jadi pejabat negara itu komunikasi harus dibenerin dulu. Sebab apa? Ketika kita sudah memilih bekerja di sektor publik, kita sudah memilih bekerja sebagai abdi negara, berarti kita juga adalah abdi masyarakat, abdi rakyat, dan abdi negara, ya. Artinya kita secara ini tuh sudah menjadi milik masyarakat, sudah menjadi milik publik, sudah menjadi milik negara, bukan lagi milik individu. Ya. Jadi ketika contoh aja Presiden Prabowo Subianto, ya, karena beliau memegang jabatan publik, karena beliau memegang jabatan negara, maka secara ini beliau adalah bukan Prabowo sebagai seorang individu, tapi Prabowo sebagai seorang pejabat negara, sebagai seorang pejabat publik, sebagai seorang abdi masyarakat, abdi rakyat, gitu loh. Jadi pun begitu juga dengan para parlementarian atau anggota-anggota DPR dan juga anggota-anggota DPD atau Senat, para senator. Itu mereka juga tidak lagi bisa mengatakan ini atas pendapat pribadi. Gak bisa sebenarnya. Karena mereka digaji, mereka bekerja itu sebagai abdi rakyat,
abdi masyarakat. Secara ininya tuh mereka sudah menjadi milik masyarakat, milik daerah pemilihan atau konstituensinya masing-masing. Jadi suara mereka, tubuh mereka, pikiran mereka, semuanya itu adalah punya konstituennya. Bukan lagi mereka secara pribadi, nggak bisa. Karena mereka harus komit dengan konstituennya, harusnya itu begitu. Sebagai contoh, para anggota DPR yang ada di 3 dapil Jakarta, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3. Ya, secara ini mereka sudah menjadi milik dari warga Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Karena itu adalah dapilnya. Dapil Jakarta 1, 2, dan 3 mencakup itu semua. Ya misalkan ya. Jadi suara mereka, pikiran mereka adalah milik warga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, luar negeri. Gak bisa lagi mereka ngomong, oh ini pribadi, ini pernyataan pribadi, oh sikap subjektif. Gak bisa teman-teman, gak bisa. Nanti melukai konstituen teman-teman. Marah kan, apalagi orang sekarang gak percaya sama yang namanya DPR. Minta bubarin DPR. Gitu. Jadi makanya teman-teman ya, saran saya satu ya, masukan saya satu. Kalau memang kita pengen berkiprah menjadi seorang pejabat negara, entah itu jadi anggota DPRD, anggota DPR, anggota DPD, atau jadi apa, paling enggak jadi pimpinan di kepala desa, ya, kepala lurah, kepala camat, sampai gubernur provinsi, bahkan menteri, presiden, ke presiden RI gitu ya, dan seterusnya, kepala badan, kepala lembaga dan seterusnya. Saya cuma minta satu aja, saran saya nih, masukan, komunikasinya dibenerin. Karena ketika kita sudah menjadi seorang pejabat negara, pejabat pemerintah, badan, tubuh, pikiran, jiwa kita itu milik seluruh publik, seluruh masyarakat. Bukan lagi milik partai, milik sendiri, milik kolega, milik keluarga atau gimana, nggak ada itu. Ya. Jadi tubuhnya sudah berbeda gitu lah. Kalau memang tidak siap dengan itu semua, ya mendingan kalau mau tubuhnya ini semua jadi milik partai, ya fokus aja di partai, mengurus partai. Kalau tidak mau itu, ya fokus aja jadi figur privat. Jadi private figure. Jangan jadi public figure. Apalagi jadi political figure, apalagi menjadi political official. Atau pejabat politik gitu. Saya rasa demikian ya teman-teman ya, yang bisa saya share di kesempatan yang sangat amat terbaik ini. Jadi sekali lagi, ya tolonglah ketika mengeluarkan statement, saya minta itu pakai hati, pakai pikiran. Jangan pakai subjektivitas, tapi harus peka terhadap masyarakat dan juga rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.